Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rido Finadi. Ya, pada kesempatan kali ini, ada sedikit berbeda dari saya. Penampilan saya sekarang berkacamata. Eh, Namun hal ini dikarenakan mata saya ini agak sedikit bermasalah ya, kembang. Karena gatal saya gosok, jadi kembang. Tapi tidak masalah, itu tidak mempengaruhi belajar kita pada hari ini. Ya, pembelajaran tatap muka dibatalkan karena konten kita Singkawang masih zona orange. Jadi butuh murid-murid saya dan warga Singkawang tetap patuhi protokol kesehatan, ya, cuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan. Terang saya kecewa ya, saya sudah excited sekali untuk bertemu dengan murid-murid saya, terutama yang kelas 10 ini, karena kita mungkin hanya hitungan jari saja ketemu ya kan. Saya belum kenal kalian semua, ya paling hanya 1 sampai 10 orang saya kenal ya. Rasa gimana gitu ya. Tapi ya sudahlah, semua harus kita jalani di tahun 2021 ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya. Dan yang paling penting kita dalam keadaan sehat. Semua ya. Amin. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi pada sebelumnya itu kita sudah membahas semester ganjil ya, terakhir yang saya ingat saya itu tentang pertidaksamaan linier satu variabel sampai 2 sih kalau salah ya, sampai 2 variabel ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bahas tentang sistem. Jadi ada tambahan kata sistem di depannya. Sebelumnya kan pertidaksamaan saja. Nah, ini sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Jadi, kita itu disuruh menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi 2 atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang pertidaksamaan linier satu variabel, kemudian pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, itu kan hanya cuma satu saja ya, cuma satu pertidaksamaan. Nah, kalau sistem pertidaksamaan ini terdiri dari 2 atau lebih pertidaksamaan ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ini dulu ya. Misal nih, nah X lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kemarin pertidaksamaan linier satu variabel ya. Cuman dalam hal ini nanti ini ada penggabungan. Nah, saya jelaskan ini dulu. Ya, saya jelaskan dulu. Ini ada sumbu koordinat. Oke. Nah, ya, anggaplah ini sebuah wilayah ya. Jadi ini sumbu koordinat untuk X dari kiri ke kanan, sumbu koordinat Y dari bawah ke atas ya. Di tengah-tengah ini pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y ini, yaitu titik O ya. Nah, anggaplah ini kita batasi dengan lingkaran seperti ini, jadi tidak ada celah sama sekali untuk berpindah-pindah tempat ya. Kita misalkan ini namanya tembok ya, garis ini itu tembok.
Ini namanya tembok X. Ya, dari kiri sampai ke kanan tembok X. Dari bawah sampai ke atas tembok Y. Oke. Nah, sedangkan yang lingkaran ini juga tembok ya. Jadi kalau ada orang di sekitar sini, misalkan di barat ini, otomatis dia tidak bisa pindah ke utara, tidak bisa pindah ke timur, tidak bisa pindah ke selatan. Ya. Ini hanya perumpamaan saja ya, supaya menjelaskannya lebih mudah, kalian bisa memahaminya. Nah, kemudian dari tengah ke kanan, ya, kita namakan tembok X positif. Ya, kita tandai sedikit lebih tebal. Ya. Dari tengah ke kanan tembok X positif, ya. Berarti kalau dari tengah ke kiri itu tembok X negatif, ya kan? Nah, kemudian dari tengah ke atas, ya, kita namakan tembok Y positif. Nah, kita pertebal sedikit. Oke, paham ya? Nah, semisal kalau ada orang di sini, ya, dia tidak bisa masuk sini, tidak bisa masuk sini, tidak bisa masuk sini ya. Orang yang berada di utara hanya dapat menyentuh tembok Y positif dan tembok X positif, ya enggak? Bisa kan? Kalau ada orang di sini, dia bisa secara langsung menyentuh tembok Y positif dan X positif. Oke, paham ya? Jadi kalau semisal pertanyaannya, X lebih dari sama dengan 0. Apa sih X lebih dari sama dengan 0 itu contohnya? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Bilangan apa itu? Ya, bilangan positif. Berarti yang kita bicarakan ini adalah tembok X positif. Oke? Paham ya? Saya ulangi ini. X lebih dari sama dengan 0. Contohnya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti itu kan bilangan positif, ya kan? Berarti yang kita bicarakan sekarang adalah tembok X positif. Yang mana tembok X positif? Yaitu dari tengah ke kanan tadi, ya kan? Paham nggak? Ya. Nah, pertanyaannya, orang di daerah mana yang dapat menyentuh tembok ini secara langsung? Artinya di sini tidak bisa pindah-pindah ya orangnya ya. Jadi orang di sebelah mana yang dapat menyentuh tembok ini? Ya. Berarti orang yang berada di sebelah utara dan selatan. Ya. Oke, paham ya? Jadi kalau orang ada di sini dan di sini kan bisa nyentuh tembok ini kan? Tidak mungkin orang yang di sini bisa menyentuh ini. Tidak mungkin orang di sebelah barat bisa menyentuh tembok X positif. Tidak mungkin. Nah, jadi daerah penyelesaiannya berada di sebelah utara dan selatan. Paham ya? Jadi ini diarsir nanti kalau kalian menggambarnya. Diwarnai juga boleh, tidak masalah. Jadi inilah daerah penyelesaiannya. Paham ya? Oke? Nah, jadi ini gambarnya seperti ini daerah penyelesaiannya. Ini sebenarnya lebih luas lagi ya. Ini sampai tak hingga nih. Nah, kemudian bagaimana dengan Y positif? Nah, Y positif berarti yang dapat menyentuh tembok Y positif. Contohnya 0, 1, 2, 3 ya. Kalau kita ngomongin tembok Y, positifnya kemana? Dari tengah ke atas, ya kan? Nah, orang di daerah mana yang dapat menyentuh tembok ini tadi? Orang di sebelah utara dan sebelah barat, ya kan? Nah, jadi daerah penyelesaiannya seperti oke? Paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi kita ngomongin cuma satu tembok ya. Bagaimana kalau kita ngomongin dua tembok? X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0, ini ya daerah penyelesaiannya ya. Nah, kemudian Y lebih dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya ini. Nah, pertanyaannya, kalau sudah seperti ini, orang di daerah mana yang dapat menyentuh kedua tembok ini secara langsung atau sekaligus?
orang di daerah mana yang dapat menyentuh tembok ini secara sekaligus. Nih, kita lihat ya ilustrasinya tadi ya. Nah, orang daerah yang dapat menyentuh tembok X positif dan tembok Y positif. Orang daerah mana yang dapat menyentuhnya sekaligus? Ya, orang daerah sebelah utara, ya kan? Karena sebelah barat, dia hanya bisa menyentuh tembok Y positif, tapi tidak bisa menyentuh tembok X positif, ya enggak? Kalau di sebelah selatan, dia hanya bisa menyentuh tembok X positif, tidak bisa menyentuh tembok Y positif. Itu ya. Jadi yang dapat menyentuh dua-duanya adalah bagian utara. Paham ya? Oke. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah di sebelah utara. Seperti ini. Ya, seperti ini. Begitu ya. Oke, untuk tahap awal itu dulu ya. Dipahami dulu betul-betul ini. Kemudian untuk tugasnya, nah ini gambarlah daerah penyelesaian dari yang pertama X kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, Y kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian yang tiga ini X kurang dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 0. Jadi nomor 1 dan 2 ini hanya ngomongin satu tembok ya. Orang sebelah mana yang dapat menyentuh tembok ini. Nomor 2 begitu juga. Nah, nomor 3 dan 4, 5 ini menceritakan tentang orang daerah mana yang dapat menyentuh kedua tembok ini gitu ya. Jadi tolong digambarkan. Oke. Nah, untuk pengumpulannya saya minta hari Rabu ya. Rabu depan paling lambat, berarti tanggal 13 ya. 13 Januari 2021 seperti biasa paling lambat jam 5. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah menyimak. Semoga kita semua sehat selalu. Kita lanjut di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan dukungan kalian dengan cara subscribe, like, serta komennya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.